Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan dari sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 227 bertepatan dengan bab ke 1072. Suara Xiao Changgan menjadi semakin pelan, tetapi Nyonya Besar Xiao mengerti. Mendengar ini, Nyonya Besar Xiao berkata dengan cemas, "Oh, Qian Hokian itu ada di tambang batu bara hitam. Siapa yang tahu pria liar macam apa yang dia temani? Menurutku, dia tidak hanya mengandung anak haram milik orang lain, tetapi juga mungkin datang kembali dengan segala macam penyakit. Ayo pergi, aku akan menemanimu ke rumah sakit untuk memeriksakan menyeluruh." Ketika Xiao Changgan mendengar ini, dia menduga bahwa dia mungkin telah terinfeksi oleh Qian Hokian. Hal ini membuatnya semakin marah. Dia sangat kesal, tetapi sekarang yang paling mendesak adalah pergi ke rumah sakit untuk memeriksa penyakitnya. Jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, "Oh ibu, bagaimana bisa aku membiarkan ibu pergi bersamaku? Beri aku uang dan aku akan pergi sendiri." Nyonya Besar Xiao berkata dengan serius, "Tidak, jika aku tidak pergi, aku akan khawatir. Jangan banyak bicara lagi. Aku akan pergi bersamamu sekarang." Setelah itu Nyonya Besar Xiao segera bangkit dan bersiap untuk keluar. Xiao Chang'an tidak punya pilihan selain mengangguk dan meninggalkan rumah bersama ibunya. Ketika Xiao Chang'an dan Nyonya Besar Xiao pergi ke rumah sakit, satu-satunya bawahan keluarga Wu yang tersisa di Gunung Jangbai akhirnya menemukan kesempatan untuk memasuki kamar mayat rumah sakit setempat. Dia membayar banyak uang untuk menyuap penjaga pintu kamar mayat dan orang-orang itu membuat pengecualian untuk membiarkannya masuk. Dia menyebutkan nama 8 orang yang tewas dalam longsoran salju di Gunung Jangbai dan berkata kepadanya, "Kamu bisa melihatnya, tapi berhati-hatilah. Kematian 8 orang ini sangat menyedihkan." Anak buah keluarga Wu mengangguk dan penjaga pintu membuka 8 lemari es satu persatu. Ketika kain kafan dibuka, pria itu tercengang. Meskipun kematian 8 raja surgawi benar-benar tragis, dia masih bisa mengenali bahwa 8 mayat itu adalah mayat 8 raja surgawi. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar tubuh 8 raja surgawi dan mengirimkannya ke Wudong-hai. Pada saat ini, Wudong-hai sedang menunggu berita di Suhang. Meskipun keluarga Wu telah mengkonfirmasi fakta bahwa 8 raja surgawi telah terbunuh, mereka masih memiliki secercah harapan. Namun ketika foto-foto itu dikirim, semua harapan keluarga Wu runtuh. 8 raja surgawi benar-benar meninggal dan meninggal dalam longsoran salju. Ini terlalu tidak bisa diterima. Mereka yang mengirim 8 raja surgawi ke sana dan mereka mati dalam longsoran salju sebelum mereka melihat musuh. Bukankah itu omong kosong? Tuan Wuji juga merasa terpukul. 8 raja surgawi telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan mulai bisnis ini dengannya. Perasaannya terhadap 8 raja surgawi sangat dalam. Sekarang 8 raja surgawi semuanya mati dalam semalam yang tidak bisa dia terima untuk sebentar waktu. Setelah melihat foto-foto itu, Wu Xin terkejut dan merasa ada yang tidak beres. Dia berkata, "Ayah, kakek, kenapa aku merasa ada banyak luka pada 8 raja surgawi? Tampaknya ada sesuatu yang tidak beres. Jika mereka berada di dalam mobil dan menghadapi longsoran salju, mereka mungkin akan terjebak di dalam mobil. Sebagian besar luka mereka seharusnya luka remuk. Tetapi saat aku melihat bagaimana keadaan mereka, mereka semua sepertinya dilukai oleh seseorang." Selain itu, dia memperbesar foto lengan kanan kakak tertua Fan Lin Yuan. Dia berkata, "Lihat, lengan kanan Master Fan telah berlumuran darah. Sepertinya ini dihancurkan." Begitupun dengan Taken Lee Yan Wang. Luka di lengan kanannya hampir sama persis dengan tangan kanan Master Fan. Tetapi 6 lainnya tidak mengalami luka yang sama. Jika semua orang mengalami longsoran salju di dalam mobil, mereka akan mengalami luka yang serupa. Seharusnya tidak ada perbedaan yang begitu besar. Tuan Muji
dan semua anggota keluarganya sangat terkejut saat ini. Tuan Wuji merasa gemetar dan bertanya, Xiao Xin, apa maksudmu 8 raja surgawi itu dibunuh? Keluarga Wu enggan untuk percaya bahwa 8 raja surgawi terbunuh, karena jika itu benar, itu membuktikan bahwa mereka memiliki musuh yang sangat kuat di kegelapan. Tetapi mereka tidak tahu siapa musuhnya. Seluruh keluarga Wu tidak percaya bahwa Ye Chen dan orang-orang di sekitarnya memiliki kekuatan seperti itu. Wu Donghai bahkan berspekulasi bahwa 8 raja surgawi secara tidak sengaja memprovokasi Master pertapa lokal di Gunung Jangbai kali ini. Tuan Wu juga berpikir itu mungkin. Sekarang ini dia merasa sedih. 8 raja surgawi bukan hanya teman lamanya, tetapi juga pendukung besar bagi kemakmuran keluarga Wu. Sekarang dukungan itu hilang, kemungkinan akan menyebabkan masalah di keluarganya di Jianan. Persis seperti yang dia pikirkan Tuan Wuji. Keluarga Wu mengirim 8 raja surgawi ke Gunung Jambai dan semua peristiwa pemecah tombak menyebar ke seluruh Jianan dalam waktu singkat. Selain itu, semua keluarga yang kuat dan berkuasa menyaksikan dan menertawakan keluarga Wu dari jauh. Ada 2 alasan mengapa keluarga Wu bisa bangkit di Jianan. Pertama, ketika Tuan Wuji masih muda, dia berani dan banyak akal untuk menggerakkan lautan perdagangan Jianan dan mendorong keluarga Wu selangkah demi selangkah ke tempat sekarang ini. Yang kedua adalah 8 raja surgawi. 8 raja surgawi adalah tangan kanan Tuan Wuji dan juga senjata strategis keluarga Wu untuk mengikuti musuh asing. Siapapun yang menarik keluar adalah kekuatan besar dari pihak yang kuat. Mereka mengandalkan 8 raja surgawi dan Wu menciptakan reputasi hebat di Jianan. Selain itu, tidak ada yang berani menyinggung mereka. Jika tidak, dengan sumber keuangan keluarga Wu, orang-orang akan iri dan ingin mencabik-cabik keluarga Wu. Sekarang ke-8 raja surgawi meninggal di Gunung Jangbai dan semua keluarga di Jianan memiliki pikiran yang sama. Sekarang di keluarga Wu, Tuan Wuji terbaring di tempat tidur dan 8 raja surgawi terbunuh. Siapa yang tidak ingin mendapat bagian? Untuk sementara waktu, seluruh Jianan berubah dan seluruh kekuatan Su Hang bergolak yang mendorong ke keluarga Wu ke garis depan badai masalah. Di sisi lain, Xiao Changgan dan Nyonya Besar Xiao datang ke rumah sakit umum Jinling. Setelah tiba di rumah sakit, mereka pergi ke departemen andrologi. Yang membuatnya malu adalah dia sudah berusia sekitar 40-50 tahun, tetapi dia pergi ke departemen andrologi masih bersama ibunya. Namun Nyonya Besar Xiao sangat sombong. Jika orang lain tidak menanyakan hal-hal yang dia perlukan, dia akan bertarung dengan mereka sampai akhir. Ibu dan anak itu sedang menunggu di depan pintu ruang konsultasi. Xiao Changgan telah berjuang dengan rasa gatal yang luar biasa. Setelah menunggu lebih dari 20 menit, akhirnya nama Xiao Changgan dipanggil. Jadi Xiao Changgan berdiri dan berkata kepada Nyonya Xiao, "Bu, tunggu aku di pintu, aku akan masuk sendiri." Nyonya Besar Xiao segera berkata, "Tidak, aku akan masuk juga." Xiao Changgan sangat malu. Bagaimana bisa aku membawa ibuku ke dokter untuk hal seperti ini? Nyonya Besar Xiao mengertakkan giginya dan berkata, "Kenapa? Apakah kamu ingin merahasiakan ini dariku?" Xiao Changgan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku tidak akan menyembunyikan dari ibu. Aku hanya akan masuk sebentar. Dokter akan memeriksaku. Itu terlalu memalukan di depan ibu. Jangan khawatir, aku akan menunjukkan semua hasil pemeriksaan. Bagaimana?" Nyonya Besar Xiao mengangguk dan berkata, "Semua hasil pemeriksaan harus ditunjukkan kepadaku. Jika kamu berani menyembunyikannya, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Xiao Changgan melangkah ke ruang konsultasi. Saat dia berdiri, dia tidak bisa menahan rasa gatalnya. Di ruang konsultasi, seorang dokter yang lebih tua darinya sedang duduk di depan komputer. Ketika dia masuk, dia bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?"
Xiao Chang'an berkata dengan cepat, "Dokter, saya selalu merasa gatal di bagian bawah saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya ingin Anda memeriksanya. Dokter telah melihat banyak kasus serupa untuk waktu yang lama, jadi dia mengangguk dan berkata, buka celana Anda." Meskipun Xiao Chang'an sedikit malu, dia melepas celananya dengan patuh. Dokter hanya melihat-lihat lalu berkata, "Ini terlihat sangat serius. Apakah Anda pergi ke tempat yang bukan ke tempat yang prostitusi?" Sedangkan tidak malu lagi, dia belum pernah ke tempat prostitusi, dia hanya melakukan dengan istrinya. Tetapi ketika dia memikirkannya, bukankah dokter bermaksud bahwa istrinya Ken Hokian mirip dengan seorang wanita di tempat prostitusi? Tapi dia hanya bisa berkata kepada dokter, "Dokter, saya belum pernah ke tempat-tempat prostitusi." Dokter itu tidak percaya dengan apa yang dia katakan karena setiap pria yang datang ke dokter dengan penyakit kelamin tidak akan mengakui bahwa dia pergi ke tempat prostitusi. Jadi dia berkata dengan lemah, "Kita berdua adalah pria. Saya bisa mengerti banyak hal, bukan hal yang aneh bagi Anda untuk pergi ke tempat prostitusi sekali pada usia Anda ini. Tetapi saya masih ingin memberi Anda beberapa saran." Sucangan langsung berkata, "Dokter, tolong beritahu saya." Dokter itu menjawab, "Pertama-tama ke tempat semacam itu harus melakukan perlindungan diri yang baik. Jangan karena terlalu nyaman lalu melakukannya tanpa perlindungan apapun. Terkadang kondom tidak bisa hanya untuk melindungi wanita, tetapi juga untuk melindungi pria." Sucangan menganggukkan dan berkata, "Saya mengerti. Terima kasih, dokter. Apakah ada hal lain?" Dokter menambahkan, "Yang lainnya, saya menyarankan agar Anda mencoba pergi ke tempat yang lebih besar, lebih teratur, dan bermutu tinggi. Meskipun banyak wanita di pinggir jalan yang sangat murah tetapi tubuhnya penuh dengan penyakit kelamin dan kuman, kemungkinan juga mengidap AIDS. Anda juga sudah tidak muda lagi. Kenapa repot-repot menjerumuskan diri ke dalam hal seperti itu hanya untuk menghemat uang?" Wajah Xiao Chang'an berubah marah. Bukankah itu berarti di mata dokter Chen Hokan sama kotornya dengan wanita pinggir jalanan? Pada saat ini, dokter memandangnya dengan penuh makna dan berkata, "Anda tahu, untuk menghemat begitu banyak uang, Anda akan menderita penyakit di seluruh tubuh Anda. Saya pikir Anda membutuhkan setidaknya puluhan ribu yuan untuk pengobatan. Bukankah ini tidak sebanding dengan kerugiannya?" Sedangkan ketakutan dan bertanya, "Dokter, ada apa dengan saya? Apa yang baru saja Anda lihat ketika Anda memeriksanya?" Dokter berkata, "Dari pengalaman saya, pertama-tama tes gonore dan sipilis, penyakit menular seksual yang bisa dialami jika melakukan hubungan intim berganti-ganti tidak bersih atau tanpa pengaman. Sangat diperlukan karena eritema, kulit kemerahan. Tubuh Anda sangat penting. Saya telah menjadi dokter selama bertahun-tahun, saya tidak mungkin salah melihatnya." Mendengar kedua penyakit ini, Xiao Chang'an merasa dunia berputar dan dia hampir pingsan. Sial, dia tidak pernah menduga bahwa Qian Huqian akan memiliki begitu banyak penyakit. Pada saat ini dokter berkata, "Saya pikir Anda masih memiliki para peradangan yang sangat serius di sana. Jika Anda tidak mengobatinya tepat waktu, kemungkinan besar akan membahayakan prostat dan sistem reproduksi Anda. Jadi untuk amannya, saya akan memberi Anda beberapa pemeriksaan. Anda dapat melakukannya sesegera mungkin. Ketika hasilnya keluar, kami akan membantu Anda sesuai dengan situasi Anda yang sebenarnya." Setelah itu dokter menghela nafas dan berkata, "Yang paling mengkhawatirkan adalah AIDS karena sekarang masa inkubasi AIDS relatif lama sehingga tidak dapat terlihat dengan mata telanjang. Jika ada AIDS, maka pengobatan ini akan berlangsung seumur hidup. Sedangkan akan pingsan sekarang." Sejak Ken Hokian kembali, dia hanya berbicara dengannya sekali. Dia tidak menduga bahwa wanita itu akan menularinya begitu banyak penyakit. "Jika bukan karena dukungan Wu Donghai, aku akan membunuhnya jika aku pulang." Ketika Xiao Chang'an keluar dari bangsal dengan setumpuk formulir aplikasi untuk tes laboratorium, Nyonya Besar
bergegas ke depan dan bertanya, "Apa yang dokter katakan? Bagaimana keadaanmu? Apakah sangat serius?" Sebenarnya Su Changgan tidak ingin berbicara banyak dengan Nyonya Besar, tetapi ketika dia memikirkan jika ibunya melihat berbagai laporan pemeriksaan, dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Jadi dia berkata dengan wajah sedih, "Dokter mengatakan bahwa aku mungkin menderita gonore dan sipilis dan masih ada beberapa peradangan, bahkan tidak menutup kemungkinan terkena AIDS." Mendengar ini, Nyonya Xiao melangkah mundur tanpa sadar dengan ketakutan di wajahnya. Xiao Changgan berpikir bahwa ibunya pasti ketakutan. Dia buru-buru melangkah maju dan membantunya. Namun pada akhirnya dia tidak menyangka bahwa ibunya akan langsung melambaikan tangannya dan berkata dengan takut, "Tolong menjauhlah dariku, jangan sentuh aku. Ed itu mengerikan, ibumu ini masih ingin hidup." Ekspresi Su Changgan sangat buruk. Dia menyadari bahwa ibunya takut tertular olehnya. Ibunya benar-benar realistis, jadi dia hanya bisa menghela napas berkata, "Bu, dalam hal ini tunggulah di sini. Aku akan melakukan pemeriksaan sendiri." Nyonya Besar Xiao berkata, "Ya, lagi pula aku sudah sangat tua. Aku sedikit lelah. Aku pulang dulu." Ketika hasil pemeriksaan keluar, ingatlah untuk mengambil foto dan langsung mengirimkannya ke WeChatku. Sebenarnya Nyonya Besar Xiao tidak lelah. Dia benar-benar takut. Ketakutan terbesar Nyonya Xiao adalah kematian. Apapun yang berhubungan dengan kematian atau yang dapat menyebabkan kematian atau memperpendek umurnya, dia akan menghindarinya dan menjauhinya. Sekarang setelah dia mendengar putra sulungnya kemungkinan akan terkena AIDS, hal pertama yang dia pikirkan bukanlah keselamatan putranya, tetapi dirinya sendiri. Su Changgan juga tahu orang seperti apa ibunya. Dia menghela napas tanpa daya dan berkata, "Tidak masalah jika ibu ingin pulang, tetapi ibu harus memberiku sejumlah uang. Jika tidak, bagaimana aku membayar biaya pemeriksaan nanti? Jika dokter ingin meresepkan sesuatu untukku, aku juga masih butuh biaya pengobatan." Saat dia berjalan keluar, Nyonya Besar Xiao berkata tanpa menoleh ke belakang, "Aku akan mentransfer 10.000 yuan kepadamu melalui WeChat sekarang. Jika itu tidak cukup, kamu bisa memberitahuku." Selesai berkata, Nyonya Besar Xiao langsung meninggalkan ruangan andrologi. Xiao Chang'an sangat tertekan. Ibunya sangat egois setiap saat. Dia benar-benar membuatnya kecewa. Namun masalah terpenting baginya sekarang adalah dengan cepat memastikan penyakit apa yang dideritanya. Gonore dan sipilis bukanlah hal besar. Yang menjadi masalah adalah terkena AIDS. Biaya lebih mahal dan lebih menyakitkan. Jika dia tidak terkena AIDS, maka semuanya akan baik-baik saja. Dia merasa bahwa jika dia terkena AIDS, hidupnya akan berakhir. Jadi dia akan pulang dan membunuh Qian Hoqian. Sedangkan menghabiskan sorenya di rumah sakit, melakukan banyak tes, dan kesimpulan akhirnya hampir sama dengan penilaian awal dokter. Pertama, gonore dan sipilis telah dikonfirmasi. Kedua, uretritis juga sangat serius. Selain itu ada borok dan nanah tertentu, tapi untungnya tidak ada AIDS. Kemudian dokter segera menyiapkan rencana perawatan untuknya, dimulai dengan siklus perawatan tahap pertama selama 14 hari. Mulai dari hari ini hingga 14 hari ke depan, dia akan datang ke rumah sakit untuk infus setiap hari dan dia akan menghabiskan 5 atau 6 botol infus setiap hari. Sedangkan bertanya dengan cemas, "Dokter, dapatkah obat itu digunakan hari ini untuk menghentikan rasa gatal?" Sejujurnya, sekarang rasanya benar-benar gatal. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Semakin saya menggaruknya, maka semakin gatal. Dokter berkata, penyakit semacam ini sangat gatal, menjadi borok, bernanah, dan meradang. Selain itu, fokusnya ada di bagian sensitif. Pasti sangat gatal, tapi Anda tenang saja. Jika diberi obat hari ini, rasa gatalnya akan berkurang sampai batas tertentu. Setelah itu, dokter menambahkan, mulai sekarang Anda harus menghindari makanan laut, makanan pedas, alkohol, dan rokok. Jika tidak, itu akan sangat memperburuk penyakit Anda. Begitu Xiao Changgan mendengar ini, dia segera berkata kepada dokter, "Dokter, saya makan lebih dari 10 atau 20 abalon pada siang tadi dan minum lebih dari setengah botol arak. Tidak akan terjadi apa-apa kan?" Setelah mendengar ini, dokter langsung berkata dengan wajah datar, "Anda tidak ingin hidup lagi? Apakah Anda tidak tahu ini produk itu rentan terhadap perubahan luka atau penyakit tertentu? Jangankan makanan laut, Anda bahkan tidak bisa makan rumput laut, mengerti?" Sedangkan berkata dengan wajah sedih,
Astaga, saya tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu bahwa saya memiliki penyakit ini karena Anda sudah memberitahu saya tidak akan berani makan atau minum. Dokter menghela napas dan berkata, "Baiklah, pemeriksaan hari ini selesai. Anda bisa pulang." Secongan sangat cemas, sehingga dia berkata, "Mengapa dokter tidak merawat saya hari ini? Saya merasa sangat gatal. Tolong bantu saya untuk menyembuhkannya, atau saya pasti akan terus menggaruknya." Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya harus menyuntikkan banyak antibiotik untuk pengobatan penyakit ini. Tetapi setelah Anda minum, bagaimana Anda bisa menyuntikkan antibiotik? Pernahkah Anda mendengar reaksi seperti disulfiram ketika antibiotik cephalosporin masuk ke sini? Akan ada reaksi langsung di sana dan akan membunuh Anda. Mana yang akan Anda pilih? Merasa gatal seharian atau meninggal di sini?" Cho Chang-kan hampir menangis. Jika dia tidak bisa mengobati rasa gatalnya ini, bukankah sama saja dia akan mati karena menahan rasa gatal? Jadi dia memohon, "Dokter, kalau begitu memberi saya obat untuk menghilangkan rasa gatal. Kalau tidak, saya tidak bisa menahannya." Dokter menghela napas dan berkata, "Baiklah, saya akan meresepkan beberapa larutan pembersih untuk Anda. Anda dapat pulang dan menggunakannya terlebih dahulu. Ini dapat mengurangi rasa gatal." Setelah itu dokter melanjutkan, "Omong-omong, saya harus memberitahu Anda untuk tidak menggaruknya karena itu sudah luka. Jika Anda menggaruknya, lukanya akan lebih serius. Nanah dan darah yang keluar banyak mengandung bakteri yang dapat menyebabkan penyebaran area yang terkena penyakit. Jika hal itu terjadi, keadaannya akan semakin parah. Jika area boroknya lebih besar, infeksi parah dapat menyebabkan septisemia, satu kondisi di mana seorang mengalami keracunan darah akibat bakteri dalam jumlah besar masuk ke dalam aliran darah. Itu juga akan mengancam jiwa." Sedangkan menyeka air matanya, "Ini benar-benar buruk. Baiklah, lalu bagaimana saya bisa mengatasinya?" Dokter menghela napas. "Bagaimanapun, Anda harus mulai dengan kebersihan pribadi Anda dengan kebersihan pribadi harus lebih memperhatikan untuk melindungi diri Anda sendiri dalam aspek hubungan intim. Anda tidak boleh pergi ke tempat-tempat murah seperti itu lagi." Sedangkan tidak bisa mengatakan bagaimana dia mendapatkan penyakit ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Terima kasih dokter, saya mengerti." Dokter berkata, "Oh ya, pada usia Anda sekarang, saya pikir Anda pasti sudah menikah kan?" Sedangkan mengangguk. Ketika dokter melihatnya menganggukkan kepalanya, dia bisa lalu berkata, "Sebaiknya Anda membawa istri Anda ke rumah sakit untuk diperiksa. Penyakit ini sangat menular. Jika Anda melakukan hubungan di luar, sangat mudah menulari istri Anda ketika Anda pulang." Pada saat ini, Secanggan merasa hidupnya lebih buruk daripada kematian, dan kemarahannya langsung menguap. "Aku menginfeksikannya. Sial, dia yang menginfeksiku semua penyakit ini. Jalang terkutuk ini, pulang dan bunuh dia." Wow, ceritanya sangat seru sekali guys. Tapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Kita sangat akan penasaran jika tidak akan mengetahui kelanjutan cerita ini. Pastikan kalian mengikuti di part berikutnya, di video selanjutnya. Baik, kita lanjutkan di video selanjutnya.